para pemirsa yang berbahagia, kembali berjumpa dengan saya Didi MS dalam program Biang Lalas Sastra di Semarang TV. Semoga Anda selalu diberkati kesehatan dan kebahagiaan bersama orang-orang terkasih di sekitar Anda. Para pemirsa yang berbahagia, malam ini kami akan mengangkat tema peta komunitas sastra di Jawa Tengah. Karena saat ini begitu banyak komunitas yang tumbuh, maksud saya yaitu komunitas sastra, sehingga jadwal kegiatan mengekspresikan sastra pun semakin sering diadakan di Jawa Tengah, demikian pula di Kota Semarang. Dan nanti kami juga akan hadirkan Yayasan Merah Putih yang akan menampilkan ekspresinya, ada ekspresi mereka tentang sastra. Dan bersama saya malam ini ada Mas Gunoto Sapari yang akan berbincang tentang peta komunitas sastra di Jawa Tengah. Selamat malam Mas Gun. Selamat malam. Sehat ya? Alhamdulillah, puji Tuhan. Ya, Mas Gun, kalau mengamati ya perkembangan populasi komunitas sastra Jawa Tengah, kelihatannya begitu semakin banyak. Ini bagaimana menurut pandangan Mas Gunoto? Di Jawa Tengah itu kan ada 35 kabupaten dan kota, ya. Pada setiap kabupaten dan kota itu tidak hanya ada satu komunitas, tetapi ada bahkan sampai ada puluhan ya, terutama kalau di Semarang itu mencapai puluhan kalau kota Semarang. Itu artinya komunitas sastra di Jawa Tengah itu tumbuh bagaikan jamur di musim hujan ya. Itu jadi saya kira itu sangat menggembirakan, dan kita melihat banyak kegiatan-kegiatan, agenda-agenda, acara-acara, pentas puisi, pentas cerita pendek, kemudian lomba-lomba dan sebagainya, kemudian peluncuran buku-buku sastra itu sering kita lihat, kita dengar di Jawa Tengah. Itu saya kira cukup menggembirakan. Kalau melihat fenomena ini ya, apakah itu mematikan komunitas yang lama dengan munculnya yang baru-baru ini? Ya, saya kira komunitas sastra itu punya ciri khas, itu jadi banyak yang terkenal tuh pimpinannya gitu. Karena teater Kuncup misalnya gitu. Yang kita kenal kan Pak Jawahir gitu, ya kan. Teater Lingkar itu Mas Ton. Kemudian Kumandang Sastra ya kan Pak Victor kan gitu ya. Jadi itu menurut saya ada sesuatu yang menarik dari komunitas sastra itu, keanggotaannya itu fleksibel, jadi keluar masuk gitu ya. Jadi ada yang bertahan sampai beberapa tahun, tapi ada yang beberapa bulan keluar masuk. Kemudian tanpa
anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Juga sering tidak ada iuran rutin ya. Sering yang tombok dana itu ketuanya kan gitu. Sehingga munculnya komunitas baru itu pun sesungguhnya kadang tumbuh, kadang hidup, kadang boleh dikatakan mati enggak, hidup segan ya. Jadi kita lihat misalnya kita melihat Aktor Studio ya, itu kan sebuah komunitas sastra juga di Jawa Tengah ini, dia di Semarang. Itu juga itu. Iya, itu Pak Jawahir. Kita menganggap itu masih ada, tetapi kegiatannya kan tidak rutin. Sementara ada komunitas-komunitas baru yang tumbuh dan kita melihat begitu semaraknya mengadakan kegiatan di berbagai kota, tetapi kita tetap melihat bahwa komunitas-komunitas sastra yang lama itu masih ada gitu, tidak mati gitu, ya. Meskipun hanya namanya saja ya. Meskipun hanya namanya, karena sewaktu-waktu mereka pentas juga ya. Reuni juga ya. Reuni, adakan pentas baca puisi atau arisan ya, kan gitu. Arisan teater, musik dan sebagainya. Jadi saya kira ada yang menarik, ciri khas dari komunitas sastra itu ya keanggotaannya ya keluar masuk, tetapi yang menjadi menonjol dalam komunitas-komunitas sastra itu adalah pimpinannya. Sehingga apakah karena anggota yang sering keluar masuk itu akhirnya sulit juga dibuat sebagai badan hukum mungkin ya? Ya, sebenarnya mereka tidak suka diformalkan ya. Masalahnya kan gitu. Padahal ada syarat-syarat tertentu, misalnya dari pemerintah provinsi, karena ada ketentuan dari Mendagri itu kan dikata ada bantuan dana hibah ke komunitas-komunitas itu, komunitas tersebut harus berbadan hukum. Masalahnya gitu. Sehingga banyak komunitas-komunitas sastra itu yang tidak tersentuh oleh bantuan dana hibah itu. Ya memang sebetulnya ironis juga ya. Jadi ya. mereka berkesenian, ya, tapi kurang perhatian hanya masalah surat saja. Iya, betul. Ya karena saya kira kita memahami ya ketentuan dari pemerintah itu, andai kata memberikan bantuan dana hibah ke komunitas-komunitas itu, andai kata tanpa badan hukum, kita beberapa waktu sebelumnya ketika belum ada ketentuan itu kan banyak proposal yang abal-abal, yang bahkan beberapa kasus sempat masuk ke pengadilan. Dan kemudian apakah tadi dikatakan yang menonjol ada pimpinannya atau pendirinya ya? Iya. Berarti kan seandainya pendiri atau pimpinannya berhalangan tetap ya, bisa hilang itu komunitas itu karena tidak ada anggota yang meneruskan ya. Iya, biasanya para pimpinan komunitas
sastra itu kan single factor ya. Jadi apa-apa sering ditangani sendiri dan tidak melakukan kaderisasi. Sehingga ketika pimpinannya meninggal, ya komunitas itu meninggal. Misalnya kita pernah mendengar misalnya komunitas dari teater Kuncup ya, ke teater Putih yang dipimpin oleh Amran Hatta. Amran Hatta sudah meninggal, teater Putih sudah tidak pernah terdengar. Kemudian ada teater Bintang juga tidak pernah muncul lagi. Kayak pimpinannya waktu itu Abdul Hadi MCH Handayani itu meninggal. Dan khusus untuk pemandang sastra, karena ini kan memang yang menonjol Pak Victor Rusdianto, tapi tampaknya Pak Victor ini memberikan semacam mandat gitu ke Pak Didi ya. Dan ini berbeda dengan komunitas-komunitas sastra yang lain. Kalau pimpinannya meninggal maka akan mati karena melakukan kaderisasi. Tetapi itu jarang terjadi. Memang kalau menurut rasa kemauan kita ya, mungkin memang dibutuhkan jiwa militan untuk masuk sebuah komunitas. Artinya seandainya pimpinan atau penyederhana tetap harus ada anggotanya yang berani di depan maju gitu. Iya, betul. Iya. Ya kalau saya sendiri ya misalnya dalam tanda kutip agak dipaksa oleh putra putrinya Pak Victor ya. Karena saya yang mendampingi sampai terakhir sendirian sampai Pak Victor tidak bisa beraktivitas ya. Akhirnya anak-anaknya sudah Mas Didi aja yang melanjutkan, yang Mas Didi yang mendampingi sampai terakhir Bapak nggak bisa beraktivitas ya. Nah, ya ini bagian terus terang Bapak ya beban yang tanggung jawab yang harus saya jalankan, karena ketiga anaknya yang meminta saya untuk melanjutkan. Ya baik, kita akan lanjutkan obrolan selanjutnya setelah jeda iklan berikut ini pemirsa. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih di saluran 52 UHF Semarang TV dalam program Biang Lala Sastra. Bersastra kita bahagia. Baik pemirsa, tadi telah berbincang-bincang sedikit tentang peta komunitas sastra di Jawa Tengah dan Semarang, dan bagaimana mereka harus berjuang untuk hidup ya. Dan tadi sudah saya singgung akan ada sebuah komunitas atau yayasan yang akan bersama-sama dengan kami mengobrol tentang aktivitasnya, yaitu Yayasan Merah Putih. Dan telah hadir bersama kami di sini Bu Novi Kurniasih. Ya. Selamat malam Bu Novi. Selamat malam Bapak. Sehat? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kondisi si kembar? Alhamdulillah sehat-sehat nih. Di Tapi rumah mau ikut tidak jadi. Dia usia berapa bulan? 17 bulan. Oh, sudah 17 bulan, sudah lakal ya lariannya. Iya, sudah lari-lari. Yayasan Merah Putih ya. Iya. Ini sudah berdiri berapa lama Bu Novi? Ini berdiri tahun 2015 Bapak. Dan latar belakangnya apa didirikannya yayasan ini? Latar belakang bahwa kita lebih aktif terjun ke masyarakat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait perlindungan perempuan dan anak, terus juga pemberdayaan perempuan. Jadi kita
turun ke grassroots untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada ibu-ibu gitu. Harapannya ya dari pelatihan itu bisa misalkan kayak pelatihan batik, menganyam seperti itu kita menganyam rotan sintetis untuk menjadi vas seperti itu. Agar bisa ibu-ibu yang di sana bisa memproduksi hasil karyanya terus bisa dijadikan usaha seperti itu. Kemudian selain aktivitas berupa kerajinan ya, Iya. saya dengar juga ada kegiatan-kegiatan kesenian. Apa saja yang dilakukan? Iya. Jadi kegiatan kesenian yang juga memang disinergikan dengan perlindungan perempuan dan anak, di mana dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri kan belum lama launching sebuah ikon yang namanya itu adalah 3N. Jadi 3N ini mencakup 3 poin. Yang pertama adalah akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri human trafficking, akhiri ketidakadilan akses ekonomi terhadap perempuan. Nah, untuk mensosialisasikan hal tersebut, kita teman-teman Yayasan Merah Putih itu digabung Pak dengan mensosialisasikannya melalui seni dan lain sebagainya. Jadi ini nanti ada adik-adik juga yang dari SD Sekaran 1, dari teman-teman yayasan juga nih Bapak. Memang dulu juga pernah kita mengadakan kegiatan di Citraland bersama Ibu Wali Kota Semarang. Terus yaitu mensinergikan beberapa kegiatan menjadi satu untuk memperjuangkan perempuan dan anak seperti itu. Bu Novi sendiri sebagai ketuanya? Iya, saya. Ada berapa pengurus di yayasan itu? Pengurusnya ada sekitar 15, terus kebetulan pengawasnya sendiri adalah Bapak Supriyadi Esos yang Bapak Ketua DPRD Kota Semarang. PDIP, iya. Gitu. Dan nanti akan ada yang ditampilkan di sini dalam bentuk apa nanti mereka? Ini adik-adik ini akan tampil membaca puisi. Iya, sebenarnya juga puisi sambil menyanyi seperti itu gitu Bapak. Cuman mungkin untuk nyanyinya mungkin suatu saat bisa kita tampil lagi di sini nih. Nanti kita tampilkan lagi. Iya, semoga nih. Ya, jadi ini nanti ada De Arya sama De Aji yang memang sudah aktif. Kemarin juga sudah ikut pentas Jingle 3N, di mana Jingle 3N ini adalah sebuah lagu yang boleh ini saya nyanyikan sedikit ya Bapak? Boleh. Meskipun nggak ada musiknya. Ada sebuah lagu tuh seperti ini. Manusia di dunia berhati berlian, pasti dia para perempuan. Manusia di dunia titisan surga, pasti dia anak-anak kita. Mereka cahaya penerang semesta. Mungkin cukup itu aja ya. Boleh dilanjut besok-besok ya Bapak. Pengarangnya siapa syairnya? Ini memang itu yang dari Kementerian dan ini lagu dari nasional iya, lagi ya. lagu nasional. Jadi berarti Yayasan Merah Putih ini yayasan nasional? Masih di Jawa Tengah, cuman memang kita turut serta mensosialisasikan program 3N ini dan ini namanya yang lagu tadi itu Jingle 3N yang juga ada senamnya. Lah adik-adik ini juga sebenarnya yang sudah aktif di senamnya itu. Seperti itu. Mungkin Mas Gun ingin bertanya-tanya sesuatu tentang Yayasan Merah Putih ini, silakan. Ya, saya kira itu bagus ya. Jadi ada upaya agar program dari Yayasan Merah Putih ini bagaimana punya kepedulian terhadap perempuan ya. Iya, Bapak. Jadi selama ini kan perempuan itu seakan-akan berada di posisi kelas 2 dalam masyarakat ya, sehingga sering terjadi kekerasan, sering
terjadi pelecehan, kemudian dalam struktur masyarakat kan juga diposisikan perempuan itu hanya berada di sektor domestik gitu. Dan upaya dari Bu Novi ini saya kira cukup bagus, saya kira cukup efektif. Program-programnya itu disosialisasikan lewat kesenian, jadi tidak sekedar pidato, ceramah-ceramah, itu orang kan cepat bosan. Dengan kesenian itu lebih menyentuh, lebih efektif, lebih diterima di masyarakat. Saya kira gitu. Ya, Bu Novi ini juga penulis buku juga. Iya. Yang kedua sudah terbit Bu Novi bukunya? Hampir, Bapak. Hampir. Mohon doa saja. Sudah dalam proses penerbitan atau dalam proses penyelesaian? Dalam proses penyelesaian nih, halaman-halaman terakhir. Judulnya apa yang kedua ini bukunya? Ini nanti kejutan lah buat. Oh, iya. Kalau yang dulu kan pernah kita bahas di sini juga yang buku pertama. Alhamdulillah itu juga ada harapan kita dari buku itu. Bukunya berjudul Jerit Pemuda Menggapai Cita-Cita Bangsa, di mana itu buku story tentang saya, Bapak. Oh ya. Yalah, karena kebetulan saya aktif di Serikat Buruh Migran Indonesia, kebetulan juga ketua yang Jatengnya. Terus kemarin teman-teman baru saja menyelesaikan sebuah film tentang berkaitan dengan tenaga kerja Indonesia ini, bekerja sama dengan Basnas Nasional. Jadi harapan saya semoga nanti buku saya bisa dibuat film bekerja sama dengan Basnas yang provinsi seperti itu, ya Bapak. Semoga. Ya, semoga, amin. Ya. Jadi yang menarik kalau saya melihat ceritanya Bu Novi ini, Mas Gun ya. Jadi yayasan ini bergerak dalam bidang sosial, kepedulian tentang sesama, khususnya perempuan ya. Tetapi dengan terobosan melalui seni, melalui sastra gitu loh. Ini yang menarik di situ. Ya. Dan saya rasa juga belum banyak yayasan seperti ini. Iya. Walaupun ada, selain Merpati ada ya, tapi belum banyak yang seperti tadi katakan Mas Gun juga orang kalau hanya dipidatoi, diceramai pasti akan bosan. Tapi kalau menceramainya melalui karya seni, karya sastra akan rasa lain gitu. Ya. Ini yang mungkin perlu digalakkan oleh yayasan-yayasan lain untuk biar pesannya sampai ke masyarakat. Iya. Jadi pernah ada saya dan juga De Arya ini nih yang nanti akan baca, salah satu adik yang akan baca puisi gitu, Bapak. Pernah kita membacakan sebuah puisi waktu itu acara Dinpora Jateng, Bapak. Di mana di situ audiennya tuh anak-anak muda semua. Dari yang SMA, terus ada juga yang dari beberapa pondok pesantren, terus juga perwakilan dari BEM seperti itu. Nah, ketika kita membaca puisi yang berkaitan dengan tema Indonesiaku, itu ternyata yang memang teman-teman sangat yang teman-teman audiens sangat wah seperti itu. Jadi kayak semangat menggeloranya itu kelihatan. Seperti itu. Ada berapa anak-anak yang dibina untuk berkesenian itu? Kalau yang di di Kota Semarang cukup lumayan banyak. Jadi kita sudah beberapa kali mengadakan kegiatan khusus untuk yang ada kita mengadakan kayak lomba-lomba seperti itu, Bapak. Jadi lomba baca puisi misalkan sekecamatan Gunung Pati gitu. Terus yang terakhir kita mengadakan lomba mewarnai seJawa Tengah yang kita adakan di halaman gedung DPRD Jateng. Di lantai 1 gedung DPRD Jateng. Saya sempat menembak sebentar itu. Iya. Dan saya senang sekali saya bisa membawa adik-adik yang masih TK ini, nggih Bapak, bisa meskipun hanya mewarnai, nggih,
mewarnai lukisan di halaman di lantai satunya gedung berlian itu. Dan waktu itu pemenangnya dari Solo malah. Itu pendanaannya dari mana itu? Mengadakan kegiatan seperti itu? Pendanaannya dari salah satunya buku itu tadi, karena alhamdulillah dari buku saya pribadi itu ada juga teman-teman luar negeri yang membeli. Jadi ada satu teman yang membeli satu buku 2 juta seperti itu. Gitu, ya. Yeah, terus juga itu tidak membeli, itu namanya sudah donasi sudah itu. Iya, karena satu buku. Iya ada karena juga. memang harapannya buku ini kan menceritakan tentang kisah tenaga kerja Indonesia seperti itu. Terus teman-teman yang di luar negeri, yang teman-teman TKI itu pada antusias, tuh teman-teman migran care itu. Jadi Bapak, jadi itu ada yang tidak membeli malah. Masuk Mure itu. Harga buku tertinggi. Oh, masih ada yang lain juga. Ada teman juga, kalau nggak salah Advil Sugiarto, ya, itu juga pernah dibayar sekian bukunya, antologi puisinya. Bukunya? Iya, saya dengar pernah dibayar 2 juta juga. Waktu itu Bapak Ketua Yayasan 17 Agustus 9 tahun, Bapak Insinyur Budi Darmawan gitu Pak, sempat memborong tuh 20 eksemplar sekaligus dan dibagikan ke karyawannya. Adiknya Quick. Betul, iya beliau dibagikan ke Itu waktu itu nyetak berapa eksemplar bukunya? Pertama itu hanya nyetak 500 eksemplar sedikit, terus ternyata banyak permintaan yang saya sendiri tuh cetak ulang? Iya, cetak ulang, dan nggak tahu memang ada beberapa orang yang membeli dengan harga sebenarnya saya hanya menjual satu bukunya tuh 70.000 gitu Bapak, dan memang ada yang membeli satu buku 500 seperti kayak Bu Deti Diah Ratna yang DPRD Komisi D itu juga ya seperti itu. Jadi ya syukur alhamdulillah memang itu menjadi rezeki anak-anak. Kebetulan kita juga ada anak asuh yang berkebutuhan khusus, yang anak yatim piatu meskipun tidak di panti, jadi kadang kita terjun langsung ke rumah-rumahnya seperti itu. Jadi yang anak-anak asuh itu tidak harus masuk panti ya, bisa tetap di rumah masing-masing dengan orang tuanya ya. Misal kita pas datang mau memberikan apa ya tinggal kita antar ke rumahnya seperti itu. Mungkin Mas Gun ada ingin lagi tanyakan? Ya, saya melihat yayasan ini kan berdiri tahun 2015. Kalau setiap komunitas itu kan jarang yang sampai berbadan hukum. Kalau ini kan sudah yayasan berbadan hukum. Banyak teman-teman komunitas kesenian, komunitas sastra itu biasanya kalau diminta untuk mengurus supaya berbadan hukum itu malas ya, padahal itu kan sangat penting. Iya. Selain karena ada aturan dari Kementerian Dalam Negeri, andai kata pemberian dana hibah kan komunitas itu harus berbadan hukum. Kalau dalam komunitas sastra itu biasanya kan anggotanya kan keluar masuk, ya. Apakah di Yayasan Merah Putih gitu juga? Baik, nanti jawabnya setelah jeda iklan berikut, Mbak Novi. Siap. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di saluran 52 WF Semarang TV dalam program Biang Lala Sastra. Sebelum kita lanjutkan obrolan tentang Yayasan Merah Putih dengan Bu Novi dan Mas Gunoto Sapari, seorang anak binaan Yayasan Merah Putih akan membacakan puisi karya Remi Silado dengan judul Menjadi Anak. Arya, silakan.
Gelap gerhana dalam matahari, orang berdebar. Ia tak punya jendela yang singgahkan cahaya. Kalau ada kisi-kisi berjejer di bingkai, telah ditaruhnya kelambu bertabiat hitam, menutup kekhawatiran atas kepastian ajal. Memang putih paling perkasa di antero waktu. Barangkali aku luput dari bayang kuldi, tapi dalam keniscayaan membuka jendela, dan ada pintu balik gafur yang menyilakan. Masuk satu-satu, menyebut nama yang dipanggil. Kita hanya terhukum dan sudah merdeka. Kecurahkan ini anggur dari cawan pengharapan. Di dalam batinku sekarang siang menyiang, mengalahkan pekat yang jelaga oleh kegenitan. Maknanya dipahami hayat Masih ada waktu ya. kita mengalah, Ada iklan nggak nanti? menjadi anak kecil lagi yang tak tahu apa-apa. Dengan menjadi anak karya Remi Siladu. Mas Remi Siladu baru saja berulang tahun. Selamat ulang tahun Mas Remi, semoga selalu sehat dan panjang umur nantinya. Baik, akan kami lanjutkan. Nampaknya ini Mbak Bu Novi ingin menyanyi. Iya. Sekarang atau nanti? Ya. Untuk nyanyinya berarti dipersiapkan jadwal nantinya ya. Tidak sekarang ya. Baik, nanti akan tampil lagi pembaca puisi yang lain. Tadi silakan dijawab pertanyaan Pak Gunato Sapari tadi. Iya tadi biasanya komunitas kesenian, komunitas sastra, anggotanya kan keluar masuk. Bagaimana dengan Yayasan Merah Putih? Nih, sama Bapak, anggotanya keluar masuk. Untuk yang di kesenian, berkaitan dengan kesenian, akan tetapi yang di pemberdayaan perempuan ini, karena memang ada beberapa kegiatan yang kita difasilitasi dinas, biasanya seperti itu. Karena memang kalau yang komunitas tadi belum berbadan hukum seperti itu Bapak. Kalau yayasan sendiri memang kan sudah memiliki badan hukum, dan memang setiap organisasi yang sudah memiliki badan hukum itu memang berhak untuk mendapatkan program-program kegiatan dari pemerintah yang difasilitasi melalui dana APBD atau mungkin APBN seperti itu Bapak. Jadi kalau harapan saya malah yang teman-teman komunitas seni ini bisa membuat badan hukum sendiri seperti itu, karena saya rasa pasti ada anggarannya itu. Mungkin di Kementerian Kebudayaan, Kemendikbud gitu Bapak biasanya seperti itu. Jadi kan suatu cita-cita yang besar itu memang tidak akan bisa kita kerjakan sendirian. Memang harus agar bisa menjadi sebuah karya yang luar biasa, memang harus dikerjakan bareng-bareng, dan itu memang tidak luput dari yaitu dukungan dari pemerintah seperti itu. Kalau ini kemarin kita sering mengadakan pemberdayaan pelatihan kepada ibu-ibu. Nah, betapa sebenarnya anggaran untuk pelatihan terhadap kaum perempuan tuh sangat banyak sekali Bapak. Baik di dinas-dinas tuh banyak sekali, ada dinas Koperasi dan UMKM, Disperindak, Disnakertan. Cuma ya ini saya jadi ada masukan sendiri, boleh nggih Bapak untuk pemerintah. Memang maraknya pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada kaum perempuan ini
yang sangat disayangkan banyak yang hanya berhenti di pelatihan, Bapak. Harapannya setelah diberi pelatihan, misalkan nanti pelatihan membuat kerajinan ya batik ataupun menganyam, ya harus teman-teman yang peserta ini harus memiliki rasa tanggung jawab untuk melanjutkan produksi. Setelah produksi akhirnya dipasarkan seperti itu nggih Bapak. Jadi kan kerja pemerintah juga akan selesai nggih. Mungkin nanti kalau ini sudah produksi gantian yang lain pelatihan, jangan yang ini lagi seperti itu Bapak. Seperti itu. Jadi intinya pelatihan itu harus bermanfaat bagi yang dilatih, yang akhirnya mereka bisa bekerja sendiri di rumah untuk menambah ekonominya. Ya mungkin ini kalau soal tadi Mas Pak Gubernur menanyakan kelanjutan sebuah komunitas yayasan, ya tentunya dari ketua atau pendiri harus ada pengkaderan ya, agar kalau misalnya entah itu nanti ditinggal pergi atau ditinggal pindah tempat, harus tetap ada. Misalnya itu. Ya. Betul. Dan ini ada sebuah puisi lagi karya Mas Darmanto Yatman, akan dibacakan oleh Mas Gunoto Sapari. Istri, karya Darmanto Yatman. Terima kasih Pak Zik. Istri. Istri mesti dikemateni. Ia sumber berkah dan rezeki. Kowi Kromo, Tambran, Pundong, Bantul. Istri sangat penting untuk kita. Menyapu pekarangan, memasak di dapur, mencuci di sumur, mengirim rantang ke sawah, dan ngeroi kita kalau kita masuk angin. Ya, istri sangat penting untuk kita. Ia sisihan kita kalau kita pergi kondangan. Ia pertimbangan kita kalau kita menjual palawija. Ia teman belakang kita kalau kita lapar dan mau makan. Ia sikaraning nyawa kita kalau kita. Ia sakti kita. Lihatlah. Ia menjadi sama penting dengan kerbau, luku, sawah, dan pohon kelapa. Ia kita cangkul malam hari dan tak pernah mengeluh walau capek. Ia selalu rapi menyimpan benih yang kita tanamkan dengan rasa syukur, tahu terima kasih, dan meninggikan harkat kita sebagai laki-laki. Ia selalu melihara anak-anak kita dengan bersungguh-sungguh, seperti kita memelihara ayam, itik, kambing, atau jagung. Ya, istri sangat penting bagi kita, justru ketika kita mulai melupakannya. Seperti lidah ia di mulut kita tak terasa, seperti jantung ia di dada kita tak teraba. Ya, istri sangat penting bagi kita, justru ketika kita mulai melupakannya. Jadi waspadalah, tetap madep mantep, gemati nastiti ngati-hati, supaya kita mandiri, perkasa,
dan pintar ngatur hidup. Tak tergantung tengkulak, pak dukuh, bekal atau lurah. Seperti Subadra bagi Arjuna, makin jelita ia di antara maru-marunya. Seperti Arimbi bagi Bima, jadilah ia jelita ketika melahirkan jabang bayi Tetuka. Seperti Sawitri bagi Setiawan, ia memelihara nyawa kita dari malapetaka. Alangkah pentingnya istri ketika kita melupakannya. Hormatilah istrimu seperti kau menghormati Dewi Sri, sumber hidupmu. Makanlah, karena demikianlah suratannya. Towi Kromo, Darmanto Yatman. Bagaimana Mbak Bu Novi mendengarkan Ya, luar biasa nih Bapak. sajak tadi ya? Iya. Jadi apa ini juga tentang perempuan Tentang ya? perempuan. Jadi iya. apa seorang laki-laki Darmanto Yatman ya yang begitu apa mengapresiasi atau menghargai peran seorang istri ya. Baik, selanjutnya Bu Aras akan membacakan puisi karya Remi Silado lagi yang berjudul Nada Baru Buat Bunda. Nada baru buat Bunda. Bunda, aku tidak sanggup tunduk lagi pada adat sebab bajuku terlalu longgar, pada akal sebab kopiahku terlalu sempit. Aku putuskan rantai pengalaman masa lalu. Yakin usia muda bukan sekedar membilang angka-angka yang telah dijalani di sini, tapi ikhtiar yang kudu jadi sumbangsih dari harkat manusia kepada harkat sesama. Apa guna menghitung usia dalam ingatan buruk tanpa keberanian memekikkan nyaring kata tidak, sementara semua orang ramai-ramai bilang ya. Baru saja aku pelajari leluri baru. Kehidupan jadi nyata setelah kematian. Dari babak awal Mesias berperan jadi kurban, dan yang berkeringat terlibat dalam solidaritas. Jika pilihanku kini adalah sebuah nyanyian, maukah engkau memberikan telingamu mendengar interval nada-nada baru, bahwa dunia menyukai orang-orang muda. Dalam tak tahunya ada tak takutnya. Nada baru buat Bunda karya Remi Silado telah dibacakan dengan apik oleh Bu Aras. Bu Novi ingin baca puisi juga? Sudah siap atau belum? Kalau belum, Belum siap belum ini. siap. Mungkin lain waktu. Iya. Mungkin apa yang ingin dikukuhkan lagi Bu Novi tentang Yayasan Merah Putih ini yang mungkin perlu diketahui oleh masyarakat? Ya, itu saja, masih fokus kita berbicara kepada perempuan, karena kebetulan tadi puisi yang dibacakan Bapak istri, istri, dimana betapa seorang perempuan
itu jadi kalau di Jawa Tengah ini saya juga boleh bilang terkait tenaga kerja Indonesia, ya Bapak. Karena memang Jawa Tengah mengirim tenaga kerja Indonesia atau bisa dibilang buruh migran terbanyak nomor 2 setelah Jawa Barat. Dan yang namanya tenaga kerja Indonesia ini kan pahlawan devisa paling tinggi, ya Bapak. Betapa seorang perempuan ataupun seorang ibu yang pergi ke luar negeri yang rela meninggalkan anak-anaknya. Dulu waktu saya ke luar negeri kan belum menjadi seorang ibu nih. Tetapi sekarang setelah saya menjadi seorang ibu, betapa seorang ibu meninggalkan anaknya dalam waktu sehari, 2 hari, 3 hari, atau bahkan 1 minggu tuh rasanya sudah rindu sekali. Apalagi seorang buruh migran ini, seorang ibu yang pergi ke luar negeri meninggalkan anak-anaknya berbulan-bulan, bertahun-tahun. Saya benar-benar merasakan betapa mereka benar-benar menyimpan rasa rindu yang luar biasa terhadap anak-anaknya. Hanya bisa video call ya. Iya. Dia bisa memeluk. Tetapi ya mau bagaimana lagi, kepergiannya mereka ke sana juga ingin mencari penghidupan yang layak. Nah, saya berharap kepada pemerintah Jawa Tengah untuk banyak sekali itu program yang diberikan kepada kaum perempuan, ya Bapak, melalui pelatihan-pelatihan. Tetapi harapannya berikanlah yang lebih banyak lagi program pelatihan terhadap ex-buruh migran ataupun keluarganya, sehingga bila mana mereka memiliki keterampilan bisa memproduksi sebuah apa yang diberikan dari pelatihan itu siapa tahu akan dapat meminimalisir pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, seperti itu. Jadi seperti yang Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jateng itu banyak sekali program, tetapi program untuk ex buruh migran itu selama mungkin 5 tahun ini baru 1 kali diberikan kepada ex tenaga kerja Indonesia kayak gitu. Jadi harapannya itu diperbanyaklah untuk kaum ibu yang agar mereka tidak kembali ke sana lagi ya. Sehingga mereka bisa berdaya di tempatnya sendiri gitu, mengembangkan potensi yang ada di sekelilingnya, seperti itu. Yaitu tadi untuk menyerukan itu kadang sampai saya membuat sebuah syair, ada sebuah lagu yang pernah juga dinyanyikan di sini, Bapak. Sampai akhirnya ke buku itu juga, Pak. Ya. Dalam buku-buku itu, dalam bukunya juga ada puisi-puisi juga ya. Ada. Ada. Menarik. Iya. Kemudian kembali ke tadi peta komunitas sastra Jawa Tengah, Mas Gun ya. Bagaimana jalinan antar komunitas yang ada di Jawa Tengah ini? Artinya kerjasama di antara mereka. Ya, mereka memang saling komunikasi ya, saling koordinasi juga. Kalau komunitas satu mengadakan satu kegiatan, komunitas lain ikut diundang gitu. Ya, ikut diundang, ikut meramaikan dan sebagainya. Dan komunitas sastra yang ada di Jawa Tengah ini kan mereka mengadakan diskusi, peluncuran buku, juga penerbitan buku, juga sekarang ada media sosial ya. Mereka juga aktif mengunggah kegiatan-kegiatannya di media sosial, sehingga mereka bisa saling komunikasi, saling koordinasi. Jadi ada jejaring memang di antara mereka. Juga sekarang misal lihat juga Balai Bahasa Jawa Tengah sudah juga mulai mengadakan kegiatan-kegiatan yang bisa mengumpulkan mereka juga. Iya, betul. Iya. Saya kira itu cukup bagus ya. Jadi baru pada kepemimpinan Pak Tirto Suwondo ini, Balai Bahasa Jawa Tengah itu
memanfaatkan, memberikan ruang bagi teman-teman di Jawa Tengah untuk berkiprah dalam kegiatan-kegiatannya. Saya kira itu cukup bagus dan patut kita dukung. Ya karena saya beberapa kali juga ikut hadir ya, Iya, iya. peluncuran buku, bedah buku ya. Iya, iya. Walaupun secara pribadi saya tidak setuju itu ada misalnya bedah puisi ya. Bedah puisi. Karena puisi itu menurut saya nggak bisa dibedah. Itu cuma saya membedah pikiran penulisnya. Beda dengan cerpen novel ya, prosa ya. Karena puisi itu kan memang karya sastra yang paling unik ya. Suara hati. Iya, jadi hanya menurut saya pribadi hanya bisa diapresiasi dengan membacakannya. Iya, Ya. betul. Ya. Kalau dibedah mau dibedah apanya kan itu. Kemudian soal keterlibatan perempuan ya dalam puisi. Jadi kalau sekarang ini kan banyak perempuan yang terlibat dalam penciptaan puisi. Iya, betul. Kalau dulu kan dunia penyairan itu Dikuasai. pateklek ya, pateklek penyair perempuan tidak ada. Tapi kalau penyair laki-laki mengalami inflasi, banyak banget ya. Tapi kalau penyair perempuan tuh bisa dihitung dengan jari. Mungkin waktu mudanya, waktu mahasiswa, waktu sekolah di SMA itu aktif menulis puisi. Tapi begitu berumah tangga, menikah ya berhenti menulis Sibuk puisi. ngomong. Biasanya kan gitu. Ya. Nah sekarang ini ibu-ibu, emak-emak ya, Oke. bahkan yang sudah punya cucu itu aktif menulis puisi. Itu saya kira itu fenomena yang bagus. Kemudian mengenai buruh Migran. buruh Migran. migran itu saya kira kita patut mengangkat topi ya kepada mereka karena mereka adalah pahlawan devisa. Tapi kita berharap agar andai kata ada kehidupan di sini yang menjanjikan, yang kenapa harus ke sana kan gitu. Nah, tentu saja itu harus dimulai dari program-program pemerintah. Selama ini kan ya kita masih menempatkan, harus kita akui ya, menempatkan perempuan itu di kelas 2. Ya, tidak, meskipun berulang-ulang Kementerian Pemberdayaan Perempuan itu mengatakan bahwa setiap dinas, setiap kementerian, setiap instansi, bahkan setiap partai politik harus ada pengaruh utamaan gender ya. Utamaan Ya. gender. Semoga ini didengarkan oleh departemen terkait ya, agar bisa segera dilaksanakan untuk lebih memberdayakan perempuan agar tidak lari luar negeri. Iya, betul itu, Pak. Demikian pemirsa, jumpa kita pada malam hari ini, dan kita akan berjumpa lagi minggu depan dalam tema yang berbeda. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam sastra.